Persiapkan diri Anda turut serta di acara Silat Bebas Indonesia. Silat Bebas Indonesia, kesempatan bagi Anda pemilik jiwa bertarung untuk mendapatkan tiket tampil di Silat Bebas Indonesia. Road to One Pride TV One kini hadir di Karawang, Sabtu dan Minggu 26 dan 27 Juni 2021, bertempat di Gedung Olahraga Panatayuda Karawang. Simak keseruannya di Aksi Radio Podcast. Informasi dan pendaftaran Instagram @pribadibaja.karawang. Ayo daftarkan diri Anda, tunjukkan diri Anda untuk berani menjadi yang terbaik. Halo sahabat setia Aksi Radio dan juga Aksi Radio Channel. Hari ini saya bersama dengan teman-teman dari Pribadi Baja ya? Iya, Pribadi Baja, Korwil Karawang. Kita sapa dulu, di sebelah saya ini ada Kang Ferdi. Kang apa mas? Boleh Kang. Boleh Kang aja lah ya. Boleh, Nah Kang Ferdi ini ketua panitia salah satu event, nanti katanya akan ada event, nanti akan kita bahas ya. Terus juga ada ini Bang, Akang atau Abang aja ya. Ada Bang Sam Hadianto, ketua PB Korwil Karawang atau Pribadi Baja ya, Korwil Karawang. Terus juga ada Kang Angga, Iya. ini humasnya PB ya. Iya, betul. Dan juga ini ada salah satu atlet. Betul Ya, nggak? Betul ya, ada Kang Satria. Nanti kita bahas terkait PB dan juga terkait event apa sih nanti yang ada di depan mata yang lagi dipersiapkan sama teman-teman di Pribadi Baja. Nah, kalau boleh tahu Pribadi Baja sendiri ini kan masih agak asing ya untuk sebagian orang, benar nggak? Betul. Nah, Pribadi Baja itu apa sih sebetulnya? Terus juga kapan mulai dirintis, mulai ada di khususnya di Karawang? Oke. Mungkin rekan-rekan di Kabupaten Karawang memang masih asing ya dengan Pribadi Baja Karawang, karena memang kita ini bukan LSM sebenarnya, bukan ormas juga, kita lebih ke komunitas aliran praktisi bela diri dari semua aliran nih. Jadi kita tidak hanya berpatokan dengan aliran bela diri satu saja. Jadi semua aliran kita gabungkan menjadi satu. Yang intinya adalah kita ini ingin memberikan edukasi bela diri kepada anak-anak milenial saat ini agar nantinya mereka lebih ke arah positif. Nah kalau kita bicara berdirinya sebenarnya Pribadi Baja Karawang ya, itu lebih ke Pribadi Baja Pusat dulu. Pribadi Baja Pusat itu di 2018 saat panas-panasnya Pilpres. Tetapi itu sudah lewat semua. Kita intinya membentuk satu komunitas yang intinya menjaga keamanan supaya pada saat Pilpres itu tidak ada gejolak atau bentrokan antara masing-masing kubu. Nah, akhirnya lambat laun semakin berkembang dan Karawang ini mungkin bisa dibilang pilot project, Korwil pilot project di Pribadi Baja. Jadi kita ditunjuk oleh pusat bahwa Karawang menjadi Korwil pertama dan harus siap menjadi percontohan untuk Korwil untuk wilayah lainnya. Ya, alhamdulillah sampai hari ini kita sudah berjalan. Tapi kita di sini bukan hanya di bidang bela diri saja nih. Bukan hanya di prestasinya saja, karena kita juga bergerak di kemanusiaannya, bergerak di sosialnya dan lain-lain. Jadi intinya teman-teman bela diri yang ada di Karawang ini bisa bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kota Karawang, baik dari bela dirinya dan lain-lain. Berarti artinya 2018 ya, mulai dari 2018, 19, 20, 21 kurang lebih 3-4 tahun lah ya. 3 tahun tepatnya. 3 tahun, terus sekarang langsung bisa ekspansi untuk bikin event besar katanya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita bicara awalnya, kita hanya 4 orang dari Karawang itu. 2018 kita setiap kegiatan Pribadi Baja Pusat kita berangkat 4 orang, 5 orang, paling banyak 5. Hanya semakin berkembang kita edukasi kepada masing-masing teman-teman praktisi bela diri yang ada di Karawang bahwa yuk kita gabung, bahwa sudah saatnya kita ini bersatu. Untuk apa ya? Intinya kita ini sudah melepaskan ego kita masing-masing. Kadang-kadang kan yang namanya bela diri, punten. Kadang-kadang
si A nih aliran bela diri ini lebih baik dibanding si B juga begitu lebih baik dari si C. Nah, ketika kita bersatu di dalam pribadi baja itu lepaskan. Tujuannya apa sih kita? Ya, kita memberikan ilmu yang tadi saya bilang, ilmu bela diri kepada adik-adik kita atau mungkin ke wartawan, media pers yang kadang-kadang di lapangan itu sering mendapatkan intimidasi. Atau mungkin kita memberikan ilmu bela diri kepada siapa nih? Ke Gojek, ojol, nah seperti itu. Ya. Nah, dan kemudian dalam waktu dekat ini mau ada event yang digelar ya, sama teman-teman pribadi baja, SBI. Betul. SBI itu apa sih? Oke, nah pribadi baja akhirnya mempunyai satu produk. Kalau yang dibilang yang tadi oleh itu SBI. SBI itu Silat Bebas Indonesia. Silat Bebas Indonesia ini alhamdulillah produk pertama yang diluncurkan oleh pribadi baja pusat dan dikontrak oleh TV One, salah satu TV nasional, di mana nantinya atlet-atlet yang melalui tahapan-tahapan tertentu mereka bisa ditampilkan. Karena apa? Ini sudah menjadi satu bagian industri olahraga. Salah satu industri yang mungkin bagi masyarakat ini kurang dilihat gitu. Tetapi sebenarnya di industri olahraga inilah akhirnya kita bisa merangkul orang-orang yang apalagi yang namanya bela diri ya punya watak yang sedikit keras atau segala macam, dibanding harus punten, harus tawuran, harus berkelahi di jalan segala macam. Ini ada wadahnya. Dan SBI ini silat bebas ini memang berbeda dengan silat yang ada tradisional atau segala macam. Ini lebih ke profesional. Dan ini juga semua tanpa ada bantuan dana dari pemerintah segala macam. Semua swadaya. Jadi kita mengarahkan kepada pesilat-pesilat atau mungkin dari yang manapun yang mungkin di jalur amatirnya di bawah KONI itu sudah mentok secara prestasi, tapi ingin masih berprestasi, ada jalur profesional ditampung di sini. Seperti itu. Nah, SBI itu kan Silat Bebas Indonesia. Ya. Nah, maksudnya silat bebas ini gimana? Maksud tarungnya bebas ya? Tonjok-tonjokan, tendang-tendangan atau gimana sih? Nah, mungkin kebetulan ini kan ada ketua panitia nih, Ferdi, yang nantinya akan menjalankan tugas. Saya berikan amanah untuk melaksanakan acara Silat Bebas Challenge. Jadi tahapan sebelum masuk ke SBI ada Silat Bebas Challenge. Sebelum Silat Bebas Challenge ada lagi yang namanya audisi. Nanti dijelaskan oleh coach. Oke, silakan. Ya, gimana coach? Baik. Jadi sebenarnya kalau dibilang tadi SBI terus Enggak, tapi badannya oke ya. Saya jadi ngeri-ngeri sebenarnya. Di sini gede-gedenya itu badan saya. Jadi kalau dibilang SBI itu Silat Bebas Indonesia, nah kita ini ingin mewadahi. Jadi kalau yang selama ini silat itu kan kalau kita di daerah Jawa Timur yang namanya itu pencakdor. Di Jawa Tengah mungkin dia malah banyak pesilat yang masuk ke bela diri lain, ke Muay Thai, bahkan ke banyak beberapa sana yang istilahnya mengakomodir pesilat. Nah, SBI ini kita naikkan ke event nasional dan tujuannya satu, artinya apa? Memaksimalkan. Jadi bukan berarti menghilangkan kaidah silatnya. Justru silat ini kita malah jadi memancanegarakan. Artinya kan event nasional ini dilihat oleh seluruh Indonesia. Jadi dari semua pesilat nanti akan nunjukin kesenian-keseniannya. Jadi kita juga tidak menghilangkan namanya seni kembangan. Itu tetap harus ada dari penilaiannya juga. Terus selain dari pukulan dan sebagainya itu. Nah, lalu yang lebih diutamakan di sini ya itu tadi, setiap kali fighter memberikan serangan itu teknik-teknik yang paling nilai besar itu nilai-nilai kayak seperti guntingan, sabetan. Itu yang dimana hal tersebut adalah teknik yang dipelajari di silat seperti itu. Jadi kira-kira kalau dibilang pukul-pukulan ya pasti, tapi bukan berarti bebas-bebas atau aja pukul-pukulan juga. Jadi yang uniknya itu kalau misalkan kayak mau masuk case nih silat bebas itu dia harus kembangan dulu. Nah, yang mana kembangan sendiri pun jarang contoh kayak di kantor dia mereka hanya langsung fight aja. Jadi sedang masa kita itu tunjukkan dulu keseniannya baru bisa. Berarti selain unsur seninya yang ditunjukkan, nanti juga ada kemungkinan dong, artinya genre bela diri yang lain ketemu dengan yang lain gitu kan? Si bahasanya genre nih, beda kalau di ini. Jadi apa dong? Ya nggak apa-apa, Ya bisa dibilang genre ya. Kalau misalnya di kita mungkin bahasa kamunya aliran. Karena kalau aliran kayaknya gimana gitu. Nah tapi ngomong-ngomong soal event SBI, nah ini
rencananya kapan mau diselenggarakan? Kami dari panitia itu sudah berkoordinasi dengan Musbida di Kabupaten Karawang dan kami sudah mengantongi izin untuk tanggal 26 dan 27 Juni. Ini terbuka berarti ya? Terbuka untuk umum. Untuk umum. Skalanya nasional. Oh, luar biasa. Nasional. Berarti memang targetnya, sasarannya untuk cakupan yang luas gitu ya? Betul. Cakupan yang luas, dan memang tetap kami dari pengurus juga meminta kepada peserta itu tetap menjalankan prokes. Dalam arti untuk mendapatkan izin dari Pemda Karawangnya atau Satgas Covid-nya aja nggak gampang gitu loh. Dan kami menerapkan kepada para peserta, terutama yang dari luar daerah, itu mewajibkan sebelum mereka masuk kota Karawang, mereka harus melakukan swab PCR. Dan untuk rekan-rekan pesilat yang ada di Karawang yang ikut serta juga, mereka harus melakukan swab antigen. Dan itu sebagai dasar. Kalaupun mungkin dari peserta baik yang dari Karawang maupun luar Karawang mereka sudah melakukan vaksinasi, mereka harus menyertakan sertifikatnya sebagai syarat. Karena apa? Kita biar safety. Jangan sampai kita nanti ada acara kemudian hari muncullah positif baru gitu loh. Nah tapi ada ini nggak sih? Ada pembatasan nggak sih jumlah peserta? Karena mengingat tadi kan kita masih situasi COVID, Betul. mungkin dibatasi hanya berapa peserta nanti. Ya, target kita dengan panitia sebenarnya memang punya impian 100 ya, Iya, Mas ya, 100. 100. Cuma ya balik lagi ada beberapa daerah seperti yang dari Kudus. Mereka dari awal sudah mau mengirimkan artinya. Hanya karena Kudus saat ini oleh pemerintahnya tidak boleh warga Kudus keluar dari Kudus. Mau tidak mau mereka mundur. Jadi memang sampai saat ini peserta itu belum terlalu banyak, tapi setidaknya event ini kan harus tetap berjalan. Karena apa? Ini adalah tahapan bagi rekan-rekan pesilat supaya mereka bisa tampil di TV One, gitu loh. Jadi semacam seleksi ya, Iya. atau audisi. Betul. Nah kalau untuk SBI sendiri ada kelas-kelasnya nggak sih? Kayak misalnya ditentukan dari usia atau apa gitu? Atau memang secara umum mereka tani aja, kalau nggak di kelas-kelaskan sama usia atau sama apa jenjang lah. Nah ini dia. Jadi kalau dibilang kelas itu negeri kita. Jadi silat kita ini kelasnya hampir sama kayak MMA. Jadi ada welter, ada strawweight dari yang paling kecil dulu terus sampai ke heavyweight itu ada semua. Ada 9 kelas. 9 kelas. Nah itu perbedaannya mungkin sekitar 4 kiloan kita kelasnya. Dari berat badan. Berarti dari berat badan ya? Iya, betul. Kalau usia sendiri rentannya dari 18 sampai 40. 40 tahun. Lebih 40 pun kalau misalkan si pesilat itu masih punya fisik yang mumpuni dan memang kesehatannya oke, nggak masalah. Tapi kalau misalkan 45 memaksakan, ya janganlah. Karena memang di sini kan sesuatu yang berbeda. Gitu loh. Berarti 40 lebih dikit nggak apa-apa lah. Nah, justru tinggal di situ. Kalau misalkan dia koko di koni misalnya, koko bahasa ini apa? Memaksakan. Soalnya Karawang mukanya doang. Jadi memaksakan di koni di jalur pelajar udah mentok, misalkan saya udah 24 tahun, kayak saya di Usanda juga kalau udah lebih dari 33 tahun udah nggak bisa. Tapi kalau misalkan dia masih punya kemampuan kan siapa tahu dia bisa naik di kancah nasional. Dan memang besar harapan saya pribadi nih, mungkin dari PB Karawang juga kan mungkin harapan yang sama, pengennya tuh ada sabuk silat bebas yang ditarik ke Karawang. Gitu. Nah tapi dari 9 kelas 9 kelas yang ada di SBI nanti berarti ada semua ya di event ya, di pertandingan semua. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nantinya kita berharap dari setiap kelas itu ada perwakilannya. Tapi kalaupun tidak ada berapa kelas tetap kita jalankan. Karena dari hasil silat bebas challenge tadi yang diadakan itu, bagi pemenangnya atau 2 silat terbaik dari masing-masing kelas, mereka akan mendapat tiket otomatis untuk tampil di TV One. Nanti tinggal tunggu jadwal kapan naik ring dari promotor yang pusat, seperti itu. Berarti ini jadi betul-betul jadi ajang yang ngasih kesempatan banget ya untuk itu ya, tadi yang dibilang kalau memang udah mentok ya dari faktor usia, dari jenjang karirnya, udah bingung mau ngapain lagi ya, mau pensiun juga nggak ada uang pensiunnya, ingin lanjutin karir ya. Betul. Nah kalau dari dari panitia sendiri, ini kan
situasi COVID, terus juga kemudian waktunya udah dekat banget ya. Waktunya udah dekat banget. Nah, persiapan semaksimal apa sih yang sekarang lagi digarap gitu? Untuk saya, kalau dari tim panitia saat ini ya, ini ada tim humas kita. Intinya kami pagi siang malam berkoordinasi dengan seluruh jajaran. Artinya yang kami harapkan adalah event tetap berjalan, tapi prokes dan sebagainya itu tidak dilupakan, jadi tetap harus diutamakan. Nah, untuk dari panitia sendiri pun kita sudah menyediakan beberapa alur-alur, jadi kayak jalur masuk, jalur keluar itu udah berbeda. Paling orang yang di dalam orang dalam venue itu kebetulan kita nanti di Gor Manata Yuda ya, yang mana venue tersebut itu bisa menampung sekitar 1.000 sampai 2.000 orang mungkin ya. Tapi kita hanya batasi di bawah 200 orang. Jadi sebenarnya kalau dibilang persentase jauh banget. Jadi harusnya ada lebih safety dan lebih aman. Gitu. Dan untuk yang masuk ke dalam pun semua sama 3M, jaga jarak itu harus dioptimalkan. Artinya untuk calon peserta nanti nggak ada kekhawatiran kan, sudah mereka datang sudah siap tanding, terus juga situasi venue juga udah steril lah istilahnya, steril dengan protokol kesehatan yang tapi ketat. kecuali untuk vector ya, kalau vector boleh adu buku, jangan sampai nanti adu buku nggak boleh. Dengan nggak ada yang jatuh nanti kan gitu, kita bingung wasitnya kan ngapain ini. Tarung digital. Atau mungkin bisa terjadi kayak gitu. Nah, untuk Humas sendiri gimana nih? Respon kira-kira Humas kan paling sering pasti ya di sosial media atau lihat apa namanya respon dari netizen. Kira-kira seperti apa responnya sama event yang mau diadain nanti? Untuk sampai saat ini animonya bagus, terutama dari beberapa pesilat dari daerah di luar Karawang, dari Jawa Tengah, sampai kemarin ada yang dari NTT. Memang saya bilang ini ada persyaratan, ada protokol yang memang harus dilengkapi, karena balik lagi kita harus jaga di sini dengan baik dan mereka pun harus dengan kondisi yang optimal. Ya. Saya bilang oke, lengkapi dulu persyaratannya, kami tunggu pendaftarannya dan kami tunggu di Kerawang, persiapkan diri dengan baik. Nah, berarti artinya memang responnya bagus banget, dan ini juga sepertinya jadi ajang untuk semakin memperluas ya, mengenalkan seperti apa sih silat bebas yang mulai menggeliat sekarang ini. Karena kan sejauh ini kan masih apa ya istilahnya, pemikiran masih awam ya sama silat bebas. Jadi kadang kan maaf ya, satu aliran bela diri kadang kayak yang pro banget gitu sama yang dia jalanin gitu, tutup mata sama aliran-aliran yang lain atau genre-genre yang lain gitu kan. Tapi dengan adanya SBI ini kan jadi berbaur nantinya, termasuk juga tadi unsur keseniannya ditonjolkan gitu. Nah, yang pernah punya pengalaman, jadi pengalaman tetap nomor satu ya. Gimana sih pengalamannya ikut apa namanya tarung secara profesional? Oke, sebelumnya kan emang saya dari awal sebelum AUSB itu kan dari silat yang biasanya itu. Karena sebelum itu ada ajakan dari Abad suruh ikut. Ada waktu gak untuk ikutan silat bebas Indonesia? Apa itu silat bebas? Pokoknya ikut aja, pasti seru. Dan disitu karena emang penasaran dan mungkin emang sebelumnya punya basic bela diri juga, akhirnya memberanikan diri dengan niat mental, akhirnya ikut terjun. Ternyata pada saat emang audisi itu tidak sebiasanya kayak silat yang biasa, karena emang pada saat audisi pun atau misalkan kita udah nonton di TV pun itu nggak hanya menampilkan silat yang seperti biasanya. Itu kan silat hanya dibatasi dari badan, dari dada itu sampai bawah aja, nggak boleh sampai ke atas full. Nah kebetulan sekarang itu bisa sampai full body contact, cuman emang dibatasi dari kepala belakang itu nggak boleh, karena kan di sini ada otak kecil. Nah menariknya di sini itu emang karena emang dari silat murninya itu kan emang seperti yang dijelaskan tadi itu nggak bisa
apa ya, ada umur yang misalkan dari 25 itu udah nggak bisa main lagi, misalkan kayak di Polda atau di apa. Nah kebetulan di profesional ini kita dari umur segitu bisa dilanjutkan dengan hal yang lebih bermanfaat lagi daripada misalkan kita udah nggak bisa apa ya, kita produktif lagi untuk di silat yang biasanya. Kemudian ada wadah baru yang kita bisa explore lagi, lebih baik lagi, atau misalkan kita mengulik lagi nih silat itu sejauh mana kita bisa menguasai untuk mempelajari selanjutnya. Nah kemudian saatnya terjun itu emang apa ya, Sesuatu yang berbeda ya. sebenarnya emang berbeda. Mungkin emang boleh sebutin nggak sih dulu awal itu alirannya apa? Kalau saya itu pertama itu dari Pusaka Wangi dan Macan Kumbang. Nah kemudian akhirnya ikut terjun aja. Nah lucunya itu pada saat audisi memang kan kalau emang silat murninya itu nggak ada pakai glove atau misalkan pelindung atau apa, atau pakai kayak gigi kayak gitu ya. Ini harus mempersiapkan seperti yang panitia persiapkan. Mungkin awalnya itu kayak canggung gitu mukulnya, tapi pada saat kesini-sini oh ternyata kita belajar bela diri itu nggak hanya dari satu aspek aja, tapi banyak aspek yang udah kita harus pelajari. Makanya di sini ternyata bela diri itu luas, nggak hanya satu yang harus kita pelajari, tapi tetap kita harus punya pegangan dari Indonesia mungkin, yaitu pencaksilat. Tapi sekarang banyak banget kalau kita lihat-lihat di sosmed, banyak banget jokes yang apa, percuma belajar silat gitu kan, atau bela diri, nanti tetap aja kalau ribut nggak kepake kan ujung-ujungnya. Nah, tapi itu betul nggak sih kayak gitu? Sebenarnya gini, banyak sekali pertanyaan kayak gitu, percuma lah ikutan bela diri atau silat atau misalkan kayak bela diri lain, kalau misalkan berantem itu tetap aja kepukul. Jangan salah dulu. Kalau misalkan kalian tahu bela diri atau misalkan kalian menggeluti suatu bela diri, ibarat misalkan kalian tanpa bela diri, kepukul itu bisa full. Kalau misalkan ikut bela diri seperti pencaksilat itu atau misalkan bela diri lain, itu dari misalkan full itu bisa kita ngelak cara mukul, cara nangkis atau cara menghindari itu kayak gimana. Nah, karena emang tujuan bela diri kan dari pencaksilat atau bela diri lain itu ya untuk membela diri, bukan untuk menjago atau saya ini paling jago atau dari apa. Nah dulu apa namanya pas tarung Ya. ketemu sama satu aliran yang sama, basicnya atau yang beda dulu? Nah beda. Karena pemikirannya kan emang tadinya itu pasti silat semua nih yang punya basicnya itu. Ternyata setelah ditelusuri itu banyak basic yang telah dipelajari. Nah disitu mungkin kayak yang udah ada pengalaman itu kayak di taekwondo atau misalkan muay thai atau kickboxingnya, ternyata seperti ini nih untuk bela diri lain yang udah dikonfirm jadi martial artnya. Sebenarnya menyeramkan nggak sih kalau tarung bebas gitu? Sebenarnya 50-50 sih. Kalau misalkan kitanya pinter atau misalkan kitanya cerdik, kita harus punya prinsip. Ibarat kita bertarung nih, mau kepukul atau kita yang mukul gitu. Atau misalkan kita mau diam atau mau menyerang. Sempat ada luka nggak dulu? Oh ya, mungkin memar aja sih. Kalau luka yang memar aja ya. Kalau memar sih emang udah biasa untuk kayak atlet-atlet bela diri, karena emang mungkin makanan sehari-hari sih itu kalau untuk memar kayak gitu. Saya nggak ada cita-cita ikutan. Mestinya ikutan, nyobain bagaimana sensasi. Nyobain memar gitu. Tapi sedikit saya kasih masukan, tambahan sedikit. Jadi pada saat saya bawa rekan-rekan pesilat Kerawang, ada 6 orang yang saya bawa. Kebetulan kami dari Korwil Kerawang dapat undangan dari Korwil Tangsel saat itu audisi silat bebas di Tangsel. Akhirnya kami kirimlah 6 atlet. Mereka basicnya silat asli, tradisional, baik yang seni maupun yang silat tradisional. Ketika saya bawa ke sana, yang dibilang canggung kelihatan, benar-benar kelihatan, karena memang mereka belum tahu bagaimana silat profesional. Dan yang dikatakan tadi ada yang dari taekwondo dan segala macam, betul memang. Ada yang dari boxing masuk ikut audisi.
Karena apa? Mereka juga jadi ingin belajar pencak silatnya. Itu kita ambil sisi positifnya. Walaupun dari luar nih, taekwondo, dari boxing, dari karate. Kenapa dia ikut audisi silat bebas? Di mana mereka dipaksa untuk belajar silat. Karena pada saat prosesi audisi itu ada sesi yang namanya seleksi kembangan. Kalau memang mereka tidak menguasai kembangan, ya nggak akan masuk lolos. Begitu juga teman-teman yang ini, saya bilang gimana sensasinya? Aduh bang, ini sesuatu yang baru. Mereka belum terbiasa yang namanya, betul yang dibilang kalau dalam silat itu pukulan tuh lurus hanya sampai dada. Tapi di silat bebas ini mau pukul apapun mangga, gitu loh. Bantingan tetap dipakai, sapuan tetap dipakai, hanya tidak boleh pakai elbow, tidak boleh pakai sikut. Ya. Nah, akhirnya teman-teman yang kemarin 6 orang itu memang dari Kerawang salah satunya akhirnya tampil di mewakili Kerawang di silat bebas Indonesia. Walaupun memang pada saat tampil itu masih belum rezeki ya, belum rezeki kalah dengan itu. Tapi setidaknya mereka sudah berani tampil saja di dalam satu ring. Itu kita acungnya jempol gitu loh. Karena mental mereka sudah terbangun gitu loh. Yang berarti artinya walaupun namanya silat bebas Indonesia terus juga sasaran pukulnya dimanapun tetap basic dari alirannya sendiri harus sudah kuat dulu ya. Kalau misalnya belum kuat tetap nggak akan bisa masuk kualifikasi ya. Nah, lalu pertanyaan lagi nih. Kalau di TV One juga kan ada ya. Nah, sebetulnya itu settingan nggak sih kayak janjian dulu nanti pukul ya? Nah, sebenarnya banyak juga kadang ada yang bertanya, itu emang benar apa hanya emang settingan untuk misalkan kamu duluan yang mukul nih, nanti saya gantian mukul atau misalkan berbalikan. Nah, sebenarnya ini real ya, jadi bukan settingan. Jadi benar-benar kita fight seperti kayak berantem beneran aja, dan ini bukan semata-mata kayak kita untuk kayak adu jago juga, tapi di sini kita untuk meluapkan emosi yang positif, akhirnya bisa menghasilkan prestasi. Gitu. Prestasi yang agak mengerikan. Nah, balik lagi ke event SBI yang akan datang. Gimana sih caranya para pesilat-pesilat yang ingin coba kemampuan di SBI nanti, prosedurnya apa yang harus ditempuh untuk bisa gabung di event? Saya serahkan sama Pak Humas. Pak Humas yang lebih. Jadi untuk pendaftarannya bisa akses di lihat persyaratannya di Instagram pribadi Baja Kerawang. Di sana kebetulan kita memang ada event, ada 2 seleksi untuk tanggal 26 27 itu. Yang pertama seleksi silat bebas challenge ya, yang kedua adalah audisi silat bebas Indonesia. Di situ sudah ada persyaratan, keterangannya apa saja yang perlu dilengkapi, termasuk perlengkapan prokes, itu yang paling kita utamakan, protokol kesehatan ya. Dengan situasi seperti ini kita benar-benar harus ketat. Terus untuk formulir Google Form, jadi untuk yang dari daerah atau dari Kerawang sendiri bisa langsung daftar. Ada di situ di caption untuk formulirnya, bisa langsung diisi. Nanti bisa atau juga komunikasi dengan nomor-nomor yang sudah tertera di post Instagram di sana. Nanti nomornya ada di sini ya. Ada. Jadi kalau internet. Tapi ngomong-ngomong, Mas jangan nakal juga nanti DM-nya pilih-pilih ya. Rata-rata cowok. Oke, berarti artinya udah siap ya untuk event, tinggal tunggu kesiapan dari peserta juga, mudah-mudahan lancar ya. Semuanya teman-teman, saya support lah pokoknya, saya support dari jauh. Tapi yang pasti sukses terus, dan nanti kita ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Saya pengen tahu lebih detail lagi nanti soal silat bebas Indonesia. Mudah-mudahan seiring berkembangnya waktu, nanti semakin banyak atlet-atlet yang bisa muncul. Amin. Di Kabupaten Karawang khususnya. Oke, pendengar semua dan kalian yang nonton, itu dia obrolan saya bareng sama akang-akang ganteng, walaupun gantengan saya. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita, dan dukung terus
biar kita bisa terus berkarya, berkreasi untuk menghibur kalian semua. Saya Muhammad Azmi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Aksiradio.com. Akrab di telinga, dekat di hati.